Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan pertarungan antara aliansi keluarga Luo melawan aliansi kekaisaran. Setelah Gu Santong berubah ke tubuh aslinya, membuat semua orang ketakutan. Bahkan 4 macan Tianyu dibuat gemetar dengan penampilan asli dari Gu Santong. Akan tetapi karena ia adalah sekutunya, mereka jadi tampak tenang. Di lain sisi, rantai-rantai yang menjerat Gu Santong benar-benar akan terlepas. Penatua Yin dan Yang terlihat nampak sangat panik karena mungkin tidak butuh waktu yang lama lagi bagi Gu Santong untuk keluar dari rantai jeratannya. Lalu mereka pun meminta bantuan dari Shadow King. Shadow King yang awalnya ragu dan juga putus asa melihat lawannya yaitu Gu Santong akhirnya tidak punya pilihan lain. Ia pun membantu Penatua Yin dan Yang. Shadow King pun mengeluarkan sebuah jurus. Dari jurus tersebut keluarlah sebuah rantai emas. Dan rantai tersebut langsung memperkuat rantai nafas bumi milik Penatua Yin dan Yang. Dan alhasil walaupun dalam bentuk aslinya Gu Santong benar-benar tetap tertahan. Di lain sisi, 3 sipir serigala pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan karena kali ini Gu Santong sudah tertahan. Ketiga sipir serigala pun mulai membombardir pasukan Dugu Zantian. Di lain sisi, Du Gufeng dengan 3 orang saudaranya tidak punya pilihan lain dengan hanya mengulur waktu. Karena sebenarnya mereka hanyalah sebuah umpan. Karena serangan penuhnya akan di bawah pimpinan dari saudara kelima mereka yaitu Luo Yunhai. Jadi mereka harus mengulur waktu dan membuat momentum agar serangan Luo Yunhai benar-benar bisa menghancurkan pasukan Quan Rong. Di lain sisi, Nenek Chu Bijun dan juga para tuan rumah lainnya terlihat khawatir dengan pasukan Dugu Zantian juga Gu Santong. Akan tetapi mereka bahkan tidak bisa membuat apapun karena segala sesuatunya sudah berada di bawah kendali Zhou Fan. Jadi intinya mereka semua di sini hanyalah sebagai penonton saja. Kembali ke rombongan Zhou Fan yang sedang melarikan diri. Di sini para penatua menanyakan, "Pelayan Zuo, apakah benar ketiga orang tersebut akan mengejar kita?" Zhou Fan pun menjelaskan tentu saja mereka adalah para ahli tahap eternal yang sangat sombong. Dan karena salah satu dari mereka tubuhnya telah aku hancurkan, pasti mereka akan mengejar kita. Tentu saja itu untuk menutup aib yang telah mereka terima. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara keras. "Dasar bajingan, keluar kau ke sini, aku akan mencabik-cabikmu." Itu adalah suara dari Penatua Shi dengan tubuh ularnya. Dan beberapa saat kemudian, baik itu Zhou Fan, Li Jingtian, Qiu Yanhai dan juga Xiu King pun mulai menampakkan dirinya. Dan beberapa saat setelah kemunculannya, Zhou Fan bahkan kembali mengejek Penatua Shi. Di sini tentu saja Penatua Shi terlihat menjadi sangat kesal. Kali ini ia bahkan tidak peduli dengan tubuh milik Zhou Fan. Yang ia pikirkan kali ini adalah bagaimana caranya untuk menyiksa Zhou Fan. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Jadi mereka yang akan kita lawan? Mendengar suara tersebut, baik itu Penatua Lang, Penatua Hu, dan juga Penatua Shi langsung terlihat gemetaran. Karena orang yang memiliki suara tersebut jelas lebih kuat dari mereka bertiga. Lalu 5 sosok berjubah pun mulai menampakkan dirinya. Mereka terlihat seperti orang yang cacat. Yang pertama terlihat matanya tidak lengkap, lalu yang lainnya terlihat hidung, telinga, lidah, dan juga indera lainnya terlihat tidak lengkap. Melihat sosok tersebut, Penatua Hu dan kedua penatua lainnya sadar jika mereka merupakan ketidakkekalan 5 penatua dan juga seorang ahli veteran milik sekte Demonic Scheme. Mereka bertanya-tanya kenapa mereka ada di sini. Lalu salah satu dari ketidakkekalan 5 pun berkata, "Dan apa yang dilakukan oleh penatua sekte pengendali binatang di Tianyu?"
Tentu saja ketiga penatua tersebut tidak ingin berurusan dengan mereka. Jelas dari segi kekuatan mereka bukanlah tandingannya. Lalu mereka hanya menjelaskan jika mereka ingin mengajar orang-orang yang telah menghinanya. Dan alangkah kagetnya ketiga penatua setelah salah satu dari kelima penatua berkata jika orang yang ingin mereka hajar adalah anggota sekte mereka. Dan di sanalah keringat dingin mulai bercucuran. Mereka akhirnya tahu jika Zovan merupakan anggota dari sekte Demonic Scheme. Tugas yang awalnya mereka kira mudah kini benar-benar menjadi petaka. Dan setelahnya para penatua dari sekte Demonic Scheme pun memerintahkan Zovan dan juga anak buahnya untuk menghindar ataupun menjauh. Dan sedikit info kenapa ketidakkekalan 5 memiliki anggota tubuh yang cacat. Itu semua mereka korbankan untuk mendukung kultivasi mereka atau teknik kultivasi mereka. Jadi mereka harus mengorbankan salah satu indera milik mereka. Dan dengan begitu kemampuan mereka berlima bisa meningkat secara bersamaan. Mungkin hampir sama dengan teknik gabungan milik 4 kurcaci. Bahkan dengan teknik kultivasi mereka bisa mengalahkan para kultivator yang ranahnya jauh di atas mereka berlima. Dan kembali ke pertarungan kali ini, ketiga penatua dari sekte pengendali binatang benar-benar terpojok. Awalnya mereka meminta untuk damai dan dibiarkan untuk pergi. Tapi tentu saja kelima penatua dari sekte Demonic Scheme tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Tentu saja ketiga penatua tidak punya pilihan selain menyerang. Mereka bahkan mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Dan dari kejauhan pihak Zovan yang menonton bahkan terlihat kaget. Karena ternyata orang yang sebelumnya ia lawan sama sekali belum serius. Tapi walau demikian setelah menggabungkan kekuatannya, bahkan ketiga penatua dari sekte pengendali binatang sama sekali tidak bisa melukai ketidakkekalan 5. Bahkan hanya dengan suara teriakannya saja membuat ketiganya terpental jauh. Hingga beberapa saat kemudian ketiganya pun dikalahkan dan jiwanya disegel di dalam sebuah labu. Lalu Zovan pun menghampiri mereka dan berterima kasih. Zovan juga bertanya kenapa mereka bertiga tidak dibunuh. Lalu para penatua pun berkata, ini adalah masalah sekte, biarkan penatua atau pimpinan Xie Wuye yang menentukan nasib mereka. Dan ketidakkekalan 5 pun mulai meninggalkan Zovan. Di lain sisi, pasukan Dugu Zantian terlihat sangat tertekan dengan serangan dari 3 sipir serigala. Bahkan mereka menyarankan agar Dugu Feng dan 3 macan Tianyu lainnya menyerah. Walau begitu, Dugu Feng sama sekali tidak peduli. Mereka tetap berusaha untuk bertahan hingga suatu ketika terdengar suara teriakan. Tenda komando telah diserang dan Dugu Feng pun bergumam. Sepertinya akhirnya saudara kelima sudah mulai bergerak. Dugu Feng pun lalu menjelaskan kepada sipir serigala bahwa mereka hanyalah umpan. Dan di saat yang tepat saudara kelimanya akan menyerang tenda komando dengan pasukan macan terbangnya. Nah, pasukan macan terbang ini adalah boneka perang yang diserahkan oleh Zovan lalu dilatih oleh macan Tianyu dan kali ini di bawah komando Luo Yunhai. Berpindah ke markas komando Quan Rong. Kali ini Luo Yunhai dan pasukan macan terbang benar-benar membabat habis seluruh pasukan Quan Rong yang menghadang. Tapi sayang, saat masuk ke dalam tenda komando yang ada di dalam bukanlah Tobatisan. Itu hanyalah komandan pengganti. Tentu saja Zovan telah memprediksikan hal tersebut. Itulah mengapa Zovan merencanakan berbagai macam skema. Lalu Luo Yunhai pun berkata, baiklah sepertinya memang benar seperti kata kakak Zuo. Rencana A hanya akan berhasil dengan kemungkinan besar 10%. Lalu mari kita menuju ke rencana B. Dan saat Luo Yunchang ingin bergerak, tiba-tiba salah satu dari sipir serigala pun menghadang. Ia membawa 500.000 pasukan. Dari segi jumlah saja, di sini Luo Yunhai sudah kalah.
Salah satu sipir serigala tersebut bernama Zalahan. Ia meminta agar Luo Yunhai menyerah karena kekuatannya jauh lebih besar. Tapi tentu saja Luo Yunhai masih terlihat tenang. Ia juga berkata bahwa jumlah bukanlah segalanya. Dan dengan satu komando saja, pasukan harimau terbang pun mulai bergerak. Di sini Zalahan langsung terlihat sangat syok karena pasukan tersebut berisi ribuan ahli tahap visi dewa, puluhan ribu tahap Tianquan, dan sisanya merupakan tahap penempaan tulang. Tidak hanya itu, bahkan mereka memiliki sayap. Hanya dalam hitungan detik saja, seluruh pasukan Zalahan benar-benar dibabat habis. Dan Zalahan sendiri akhirnya ditangkap dengan kultivasinya disegel. Di lain sisi, 3 sipir serigala terlihat khawatir tentang tenda komando yang baru saja diserang. Lalu Du Gufeng pun berkata, lebih baik kalian menyerah saja. Saudara kelima pasti sudah menangkap panglima tertinggi kalian, yaitu Toba Tisan. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah teriakan, jangan bermimpi. Sebuah rombongan pasukan pun mulai mendekat. Dan ternyata itu adalah Toba Tisan, dikelilingi oleh beberapa penjaga dan juga sipir serigala. Dan dengan wajah cemberutnya, Du Gufeng pun berkata, oh Panglima Toba, ternyata kau ada di sini. Nah, di sini Toba Tisan pun dengan bangga menjelaskan skema ataupun taktik yang ia buat. Toba Tisan yakin karena pasukan Zovan kekurangan tenaga, maka satu-satunya cara adalah untuk mengalahkan panglima tertinggi. Oleh sebabnya dari awal ia sudah membaur dengan pasukan lainnya dan memantau situasi. Adapun tenda komando diisi oleh komandan ataupun panglima palsu. Dan siapa sangka ternyata prediksiku benar, pasukan kalian menyerang tenda komando. Dan saat kalian menyerang, aku juga telah meminta pasukan Zalahan yang merupakan salah satu sipir serigala untuk mencegah ataupun menghancurkan pasukan yang kalian kirim. Di sini Toba Tisan terlihat bangga dengan taktik yang ia gunakan. Tapi tiba-tiba bam, terdengar sebuah ledakan. Dan setelahnya, Du Gufeng pun berkata dengan santainya, sepertinya kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri. Nah, di sini Toba Tisan terlihat bingung. Ia pun berkata, aku tidak paham apa yang kau maksud, tolong jelaskan padaku. Lalu Du Gufeng pun mulai berkata, seperti yang Anda katakan, karena kami kekurangan jumlah, maka satu-satunya cara untuk mengalahkan kalian adalah menghabisi panglima tertinggi. Dan tentu saja Zovan telah memprediksi segala sesuatu yang Anda rencanakan. Dan kali ini karena Anda telah menampakkan diri, maka akan mudah bagi pasukan macang terbang milik saudara kelima untuk menghabisi kalian semua. Dan dari penjelasan tersebut akhirnya Toba Tisan sadar bahwa segala rencananya telah berada di dalam prediksi Zovan. Tapi walau demikian, serigala pembantai tetap tidak bisa menerima perkataan Du Gufeng. Ia pun berkata, memangnya kenapa jika panglima tertinggi kami telah menampakkan diri? Bukankah kalian juga kekurangan pasukan? Dan terlebih lagi pasukan yang kalian kirim untuk mengepung tenda komando saat ini juga sedang dihalau oleh pasukan milik Zalahan yang merupakan salah satu sipir serigala. Lalu dengan santainya Du Gufeng pun berkata, aku berani bertaruh bahwa saat ini Zalahan sudah ditangkap dan pasukan macang terbang milik saudara kelima akan menghabisi kalian semua. Dan benar saja, beberapa saat kemudian terlihat ratusan ribu benda terbang di langit. Awalnya mereka semua mengira jika itu adalah burung, tapi saat mereka semua mendekat, ternyata semua itu adalah manusia. Alangkah kagetnya Toba Tisan dan juga pasukan sipir serigala. Dan yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah karena pasukan tersebut terdiri dari ribuan ahli tahap visi dewa, puluhan ribu tahap Tianquan, dan sisanya merupakan pasukan tahap penempaan tulang.
Dengan pasukan tersebut, mereka yakin jika akan mudah untuk membantai jutaan pasukan Quanrong. Akan tetapi, serigala pembantai tetap tidak menyerah. Ia pun langsung mengerahkan pasukannya dan bergerak mengarah pasukan macan terbang. Tapi dengan satu perintah dari Luo Yunhai, seluruh pasukan milik serigala pembantai bisa dihabisi dengan mudah. Lalu, beberapa pasukan milik sipir serigala lainnya pun berusaha untuk membantu, tapi hasilnya sia-sia. Dan Luo Yunhai pun berkata, "Panglima Tobatisan, kau sudah kalah, lebih baik menyerah saja." Dan sambil menghela napas, Tobatisan pun berteriak, "Pasukan Quanrong, berhenti, kita sudah kalah." Ia tahu benar walaupun ia masih memiliki pasukan cadangan sebanyak jutaan orang, tapi akan sangat konyol ataupun akan sangat sulit untuk mengalahkan pasukan terbang milik Luo Yunhai. Itu hanya akan menyia-nyiakan nyawa prajurit. Itulah kenapa ia lebih memilih untuk menyerah. Dan dengan menyerahnya pasukan Tobatisan, seluruh pasukan keluarga Luo pun mulai bersorak-sorai. Karena merekalah yang berhasil menjadi pemenang. Di lain sisi, penatua Yin Yang atau Guardian Heaven Earth dan juga Shadow King masih sibuk untuk menangani Gu Santong. Tapi saat mereka mendengar sorak-sorai dari keluarga Luo, mereka pun sadar bahwa pasukan Quanrong telah kalah. Mereka terlihat bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Terlebih lagi, pasti beberapa saat kemudian pasukan keluarga Luo akan menghampiri mereka. Tentu saja itu adalah sebuah pertanda buruk. Itulah mengapa pada awalnya mereka bertiga berniat untuk melepaskan rantai dan melarikan diri. Sedangkan balas dendam bisa dilakukan lain waktu. Tapi saat Gu Santong berteriak, "Lihat saja, saat aku bebas aku akan menginjak-injak kalian." Niat mereka bertiga pun akhirnya hilang. Jika saja mereka melepas rantai tersebut, maka dengan mudah Gu Santong akan menghajar mereka bertiga. Tapi tiba-tiba gerakan Gu Santong pun semakin liar. Rantai-rantai yang menjeratnya seperti melemah. Dan saat penatua Yin dan Yang sadar, akhirnya mereka tahu bahwa rantai milik Shadow King telah menghilang, alias ia telah melarikan diri. Tentu saja itu membuat mereka berdua kesal karena Shadow King meninggalkan mereka begitu saja. Lalu tiba-tiba terdengar suara, "Kalian berdua, bukankah kalian bawahan Zhuge Chengfeng? Aku tidak menyangka jika kalian ternyata milik kaisar." Itulah mengapa takdir ataupun riwayat Zhuge Chengfeng sangat menyedihkan. Mendengar suara tersebut, Gu Santong pun berteriak, "Ayah, tepat waktu, bunuh mereka berdua, rantai ini membuatku sakit." Tentu saja kehadiran Zofan membuat penatua Yin dan Yang kaget. Mereka pun bertanya, "Bukankah kau sudah dibunuh oleh para ahli tahap eternal?" Lalu Zofan pun berkata, "Merekalah yang telah mati." Mendengar hal tersebut membuat penatua Yin dan Yang pasrah hingga akhirnya mereka pun melonggarkan rantai yang mereka jerat kepada Gu Santong. Dan Gu Santong pun berhasil lepas. Saat Gu Santong berusaha untuk membunuh mereka berdua, Zofan pun berkata, "Sanzi muda, tahan." Tentu saja itu membuat Gu Santong kaget. Ia pun bertanya kepada Zofan, memangnya kenapa? Lalu Zofan pun menjawab, "Kematian terlalu mudah bagi mereka. Berikan mereka berdua cacing darah. Biarkan aku yang mengurusnya." Dan Gu Santong pun berkata, "Itu adalah ide yang sangat bagus." Dan penatua Yin dan Yang pun diberikan cacing darah. Mereka berdua bertanya, "Apa ini?" Zofan pun berkata, "Itu adalah barang bagus." Dan beberapa saat kemudian, saat Zofan menggerakkan tangannya, kedua orang tersebut pun langsung berteriak kesakitan. Gu Santong terlihat senang dengan penderitaan yang mereka berdua rasakan. Dan disinilah akhir dari aliansi kekaisaran. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Kaisar Yuan. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Untuk di next video, mari kita bahas terkait dengan lengsernya Kaisar Yuan. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video, bye-bye.